Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Napitupulu. Di video kali ini gua bakal ngebahas sebuah kasus pembunuhan yang cukup misterius. Karena pembunuhan ini boleh dibilang diketemukan cukup lama. Tapi seperti apa videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sebelum ke videonya, kita bumper dulu. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus pembunuhan yang terjadi sekitar tahun 1985 di kawasan Bear Brook State Park, Amerika Serikat. The Bear Brook Murder atau yang disebut dengan The Allenstown 4, kasus pembunuhan ini menewaskan 4 korban, tetapi penemuan korban ini tidak di dalam kurun waktu yang sama. Kasus yang pertama terjadi di tahun 1945 diketemukannya, dan kasus kedua diketemukan di tahun 2000. Jadi perbandingan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua sekitar 15 tahun. Yang unik di dalam kasus ini adalah tempat penemuan mayat korban yang pertama dan kasus kedua, dan korban pada kasus pertama dan kedua ternyata berkerabat atau secara nggak langsung mereka ini adalah satu keluarga. Jadi pada tanggal 10 November 1985, sekelompok pemburu rusa sedang berburu di kawasan Bear Brook. Saat mereka sedang berburu, secara tidak sengaja mereka menemukan sebuah drum berukuran 55 galon tergeletak berkarat di salah satu sudut taman tersebut. Para pemburu rusa ini langsung membuka drum tersebut untuk menghilangkan rasa penasaran mereka. Saat drum itu terbuka, mereka dikejutkan dengan isi drum tersebut. Ternyata, drum itu berisi 2 mayat dalam kondisi terbungkus plastik sampah. Kondisi mayat berbentuk tulang belulang bersama rambut dan gigi yang masih melekat. Dari hasil otopsi, ditemukan fakta bahwa keduanya meninggal karena trauma benda tumpul. Jadi keduanya meninggal akibat pembunuhan dengan cara dipukuli secara brutal. Dari hasil otopsi itu juga, kedua korban ini diperkirakan dibunuh antara tahun 1977 hingga awal 1980-an. Jadi lumayan cukup lama dari awal diketemukan korban dan sebelum pembunuhan. Diperkirakan sekitar 5-8 tahun sebelum akhirnya korban ditemukan. Mayat pertama diperkirakan seorang wanita berusia 28 hingga 33 tahun. Mayat kedua merupakan bocah kecil yang diperkirakan berusia 9-11 tahun. Lalu kedua korban ini dimakamkan di pemakaman Allenstown dengan batu nisan yang bertuliskan, "Disinilah letak jenazah yang hanya diketahui oleh Tuhan, seorang wanita berusia 23 hingga 33 tahun, dan seorang anak perempuan berusia 8-10 tahun. Tubuh mereka yang terbunuh ditemukan pada 10 November 1985 di Bear Brook State Park. Semoga jiwa mereka menemukan kedamaian dalam kasih sayang Tuhan." Polisi langsung melakukan pemeriksaan data-data terhadap orang hilang tersebut. Namun mereka tidak menemukan satupun laporan kehilangan orang dengan ciri-ciri korban di atas. Polisi yang menangani kasus ini juga langsung membuat sketsa wajah korban. Saat sketsa wajah dibuat, polisi langsung menyebarkan sketsa tersebut, tapi tidak ada satupun yang mengenali kedua korban. Kasus ini pun mengalami kebuntuan. Di penemuan kasus yang kedua, 15 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2000, kepolisian New Hampshire menerima laporan penemuan mayat di Bear Brook State Park. Polisi yang terjun ke lokasi mendapati kesamaan penemuan mayat ini dengan kasus yang pertama. Dalam kasus ini, mayat tersebut terbungkus kantong plastik di dalam sebuah drum yang mirip sama dengan korban yang pertama, di drum logam berukuran 55 galon. Drum berisi mayat tersebut ditemukan tergeletak sekitar 100 meter dari lokasi penemuan kasus yang pertama. Pada kasus tahun 2000 ini, terdapat 2 mayat di dalamnya. Kedua mayat ini diperkirakan masih anak-anak dan berjenis kelamin perempuan. Usia mayat sekitar 3-4 tahun dan 2-3 tahun, dan keduanya berkulit terang. Sama seperti kasus yang pertama, penyebab kematian ini karena trauma benda tumpul. Dari kedua kasus ini, gue akan mengidentifikasi korban. Seperti korban dari kasus yang pertama, yaitu korban wanita dewasa, di mana pada saat kematian diperkirakan berumur 23-33 tahun. Diidentifikasi sebagai Kaukasia dengan kemungkinan keturunan Amerika Serikat asli. Dia memiliki rambut coklat keriting atau bergelombang dan berkulit terang. Tinggi wanita dewasa ini sekitar 157-170 cm. Giginya menunjukkan perawatan gigi karena adanya beberapa tambalan dan pencabutan gigi. Wanita ini juga diperkirakan memiliki beberapa keturunan pribumi Amerika. Lalu korban yang kedua, sepertinya ini dari
kasus yang pertama, gadis tertua yang ditemukan bersama orang dewasa. Dia berusia 9-11 tahun, diidentifikasi namanya sebagai Vaughn, gigi depan bengkok dan bercelah antara gigi atas, tingginya sekitar 130 cm sampai 137 cm, rambutnya bergelombang dan coklat muda. Lalu korban ketiga dari kasus yang kedua, anak atau korban ini memiliki celah di antara gigi depannya pada saat meninggal, diperkirakan 3-4 tahun. Dia memiliki rambut coklat dan tinggi sekitar 112 cm. Menurut analisis DNA, anak ini menunjukkan bahwa sebagian besar adalah Kaukasia dengan sedikit keturunan Asia, Afrika, dan Amerika asli. Lalu korban yang terakhir dari kasus yang kedua, korban keempat, anak termuda ini diidentifikasi namanya sebagai Meg Waters. Diperkirakan berusia 1-3 tahun, memiliki rambut pirang panjang atau coklat muda dengan tinggi kira-kira 64-76 cm dan juga memiliki celah di antara gigi depannya. Pada awal penyelidikan, polisi mempublikasikan kasus tersebut di Amerika Serikat dan beberapa negara bagian Kanada. Pada bulan Juni 2013, versi baru dari sketsa wajah korban dibuat oleh National Center for Missing and Exploited Children, yang nanti gue sebut National Center. Versi ini memasukkan informasi gigi mereka yang menunjukkan bagaimana gigi mereka dapat mempengaruhi penampilan wajah mereka. Sketsa dibuat dalam warna hitam dan putih karena warna kulit dan warna matanya tidak dapat ditentukan. Pada November 2015, National Center merilis rangkaian rekonstruksi ketiga dari keempat korban pada konferensi pers di kantor Jaksa Agung Negara bagian New Hampshire. Sketsa wajah keempat korban yang ditemukan tersebut sebenarnya telah mengalami proses perbaikan berkali-kali hingga dirasa mendekati wajah asli mereka. Setelah pembuatan sketsa wajah serta penyebaran ke berbagai media di Amerika Serikat, tidak ada satupun yang melaporkan atau mengakui sebagai salah satu kerabat dari korban-korban tersebut. Pada tahun 2014, polisi mengumumkan bahwa profil DNA korban wanita dewasa serta gadis tertua dan anak termuda memiliki hubungan keibuan. Jadi dari korban yang pertama, kedua, dan keempat ini diperkirakan memiliki satu ibu. Artinya wanita dewasa itu bisa menjadi ibu-ibu, bibi, atau kakak perempuan dari gadis-gadis tersebut. Lalu pada tahun 2015, wanita itu yang dari 4 korban itu, yang tertua, yang nomor 1, diidentifikasi sebagai ibu dari 2 gadis tersebut, dari gadis nomor 2 dan nomor 4. Lalu perkembangan berikutnya di tahun 2017, diumumkan bahwa Dennis Budin terkait dengan pembunuhan tersebut. Dennis menghilang sejak tahun 1981, Manchester, New Hampshire. Dennis menghilang bersama dengan putrinya yang masih kecil dan mantan pacarnya yang bernama Robert Evans. National Center kemudian mengumumkan bahwa Robert Evans adalah ayah dari anak tengah, yaitu korban yang ketiga. Polisi percaya bahwa Evan adalah pembunuh dari keempat korban tersebut, karena Evan sering terlibat dengan beberapa kasus pembunuhan dan orang hilang. Korban terakhir Evan adalah istrinya sendiri yang bernama Yoon Sun Jun pada tahun 2002. Menurut keterangan polisi, Yoon Sun ditemukan telah dimutilasi dan dikubur di bawah basement rumah mereka. Pada Juli 2017, polisi merilis video wawancara Evan dengan harapan untuk menemukan identitas aslinya. Karena ternyata si Robert Evans ini ternyata memiliki banyak nama alias. Nama alias Evan diantaranya adalah Curtis Meyer Kimball, yang kedua ada Gerald Mockerman, ada Gordon Curtis Jensen, dan Lawrence William Vanner. 2 bulan kemudian, ternyata Robert Evans ini dikukuhkan atau dipastikan verified sebagai Terence Peder Rasmussen yang lahir di tahun 1943. Evans ini adalah penduduk asli Denver, Colorado. 6 Juni 2019, penyelidik New Hampshire mengadakan konferensi pers terkait kasus tersebut dan mengungkap identitas ketiga korban. Korban yang pertama yaitu Marlies Elizabeth Honeychurch, kelahiran 1954, adalah ibu dari korban yang ketiga yaitu Mary Elizabeth Vaughn, kelahiran 1971, dan ibu dari korban nomor 4 yaitu Sarah Lynn McWathers, kelahiran 1977. Jadi ternyata korban yang pertama ini adalah ibu dari korban ketiga dan keempat. Saat Marlies berkencan dengan Evan, Marlies ini bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan kediamannya. Marlies menggunakan nama Elizabeth Evans untuk digunakan di dalam dokumen hukum. Diyakini bahwa keempat korban dibunuh sebelum tahun 1981 karena Evans diketahui telah meninggalkan New Hampshire setelah waktu itu. Marlies sebelumnya menikah dengan ayah Mary pada Juni 1971 dan bercerai pada tahun 1974. Dia menikah dengan ayah Sarah pada September 1974 dan keduanya
keduanya berpisah saat diketahui berpacaran dengan Evans. Jadi, Mary dan Sarah itu anak dari Marlies, namun dari ayah yang berbeda. Pemakaman Marlies dan Mary diadakan pada November 2019 di Allenstown. Mereka diberi nisan baru dengan nama mereka masing-masing. Sedangkan Sarah dimakamkan di Connecticut biar lebih dekat dengan keluarga ayahnya. Sayangnya, Robert Evans meninggal pada tahun 2010 di penjara, sehingga penyelidikan untuk menguak identitas korban lainnya serta apa motif yang mendasari Robert Evans ini tidak dapat dilanjuti. Kasus ini pun sepertinya akan terus menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan buat gua, kenapa ada rentang waktu yang cukup lama sampai si mayat ini bisa ada di tempat yang sama juga, tapi baru ditemukan 15 tahun kemudian. Nah, kalau kalian punya informasi mungkin yang lebih dalam lagi, gue pengen tahu juga, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Paling segitu aja dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napipoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.